Ya, kalau membentuk partai di Indonesia itu memang rumit. Karena partai Indonesia itu jadi pintu masuk kekuasaan. Ditentukan kekuasaan yang kemudian dilahirkan. Jadi ibarat kata rahim kekuasaan di Indonesia itu tergantung pada partai. Karena itu sulit sekali membentuk partai di Indonesia itu. Jadi harus ada syarat pembentukan provinsi sekian, kecamatan sekian, kabupaten kota sekian. Ya dipersulit oleh undang-undang partai, kemudian dipersulit oleh kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Padahal undang-undang dasar itu memberikan kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat. Harusnya rumusan undang-undang dasar pada pasal kebebasan berserikat berpendapat itu disederhanakan. Siapa saja boleh dong sebetulnya membentuk partai, ya. Tetapi yang jadi soal adalah partai-partai ini sudah membuat rakyat marah. Jadi semakin banyak partai, rakyat semakin pusing gitu ya. Tetapi sedikit partai juga kalau partainya tidak pro rakyat, partainya tidak bela kepentingan rakyat, kita jauh lebih pusing juga itu. Karena itu sebetulnya yang kita perlukan adalah sebuah demokrasi yang baik itu dilahirkan oleh sebuah sistem yang baik. Anda harus sadar ya bahwa sistem presidensial threshold itu mulai dihadirkan lagi tuh. Meskipun MK sudah mengatakan bahwa calon presiden itu tidak lagi harus berdasarkan presentasi suara partai politik pada pemilu ya. Artinya tidak ada lagi pembatasan suara pada capres, pencapresan gitu. Tetapi undang-undang pencapresan yang baru mau dilekatkan lagi sama partai itu minimal koalisi 3 partai. Ya lagi-lagi partai-partai ini mau ngatur jahat lagi nih. Dia mau ngatur siasat jahat lagi supaya apa? Supaya mereka yang ngatur siapa jadi presiden lagi, mereka yang jadi menteri lagi, dan rakyatnya lagi-lagi jadi objek yang terus menderita. Dan ini memang tidak bisa kita hindari ya. Karena itu saya selalu katakan yang mendasar di negeri ini, yang rusak di negeri ini adalah sistem politik yang paling busuk ya. Kemudian sistem pemilunya juga busuk. Kemudian undang-undang itu dirubah, diperbaiki ya berdasarkan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan bangsa ini maju, bukan berdasarkan kebutuhan rakyat ini makmur, bukan. Pemilu ini digelar hanya legitimasi buat mereka dapat kekuasaan, kemudian melanjutkan kekuasaan itu dengan bikin proyek yang menguntungkan mereka, bikin kebijakan menguntungkan mereka, angkat teman, kolega, keluarga mereka jadi pejabat, lalu kita menderita begini terus. Ya ini situasi yang akan kita hadapi. Jadi rakyat Indonesia, saya sekali lagi bilang, jangan terlalu tidur, ya. Anda itu harus bangkit dan sadar bahwa negeri ini butuh Anda. Ya, Anda mau mati melarat, miskin melarat, ya, menderita di atas apa tarian para pejabat itu, atau kita bangkit dan kita berjuang melawan kezaliman ini. Jangan biarkan para pendiri bangsa ini menangis karena cita-cita kemerdekaan ini disalahgunakan atau diselewengkan oleh para pejabat yang hari ini diberi tugas oleh rakyat untuk memimpin. Mereka tidak memimpin kita untuk memajukan kita, memakmurkan kita. Mereka mengajak kita untuk menjerumuskan kita pada jurang kesesatan, keluar dari cita-cita kemerdekaan. Karena itu saya ajak seluruh rakyat, ayo sadar dan berjuang bergerak bersama.